Asus resmi menghadirkan Zen Wi-Fi BD4 Outdoor, router mesh Wi-Fi 7 yang dirancang untuk penggunaan luar ruangan. Produk ini menawarkan kecepatan nirkabel hingga 3.600 megabit per detik dan mendukung multi-link operation untuk koneksi stabil di dua frekuensi sekaligus. Asus resmi menghadirkan Zen Wi-Fi BD4 Outdoor, router mesh Wi-Fi 7 yang dirancang untuk penggunaan luar ruangan. Produk ini menawarkan kecepatan nirkabel hingga 3.600 megabit per detik dan mendukung multi-link operation untuk koneksi stabil di dua frekuensi sekaligus. Zen Wi-Fi BD4 Outdoor memiliki perlindungan terhadap air dan debu dengan sertifikasi IP65 serta tahan terhadap suhu ekstrim antara minus 30 hingga 60 derajat Celcius. Dilengkapi dua port Ethernet 2,5 GB dengan dukungan Power over Ethernet. Perangkat ini bisa dipasang di mana saja tanpa perlu colokan listrik terdekat. Router ini dapat berfungsi sebagai node atau unit utama dalam sistem jaringan iMesh, memperluas jangkauan Wi-Fi tanpa mengorbankan kecepatan. Dengan antena internal ganda, Zen Wi-Fi BD4 Outdoor mampu menjangkau area hingga 240 meter persegi. Meski hanya menggunakan dua pita frekuensi, performa tetap maksimal berkat bandwidth 160 MHz dan dukungan teknologi Wi-Fi 7 terbaru. Berbagai sumber, iDeck Channel. Game horor psikologis Broken Lore Don't Watch akan segera hadir di konsol mulai tanggal 18 Agustus 2025. Game ini mengangkat kisah kelam seorang pria terisolasi dan dihantui makhluk bermata 100. Sojiku Games dan Sedafani Production mengumumkan kehadiran game horor psikologis berjudul Broken Lore Don't Watch untuk konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, dan Xbox Series X dan S. Game ini akan tersedia secara resmi pada tanggal 18 Agustus 2025. Sebelumnya, game ini telah dirilis untuk platform komputer melalui Steam pada tanggal 24 April 2025. Versi komputer mendapatkan sambutan positif sebelum akhirnya diumumkan untuk konsol. Pemain akan memasuki dunia batin Shinji, seorang hikimori yang terisolasi di apartemen kecilnya di Tokyo menghadapi tekanan hutang, tagihan menumpuk, dan kurangnya pengertian dari keluarga. Hidupnya hanya berpusat pada permainan video, tetapi tekanan psikologis terus menghantui dia semakin dalam. Game ini menampilkan entitas menyeramkan bernama Hyakume, makhluk dengan 100 mata yang mengintai dalam bayang-bayang. Versi konsol dari Broken Lore Don't Watch dibanderol dengan harga 1.430 yen Jepang, setara dengan Rp155.000. Berbagai sumber, iDeck Channel. Persaingan di pasar kamera 360 derajat semakin memanas dengan hadirnya DJI Osmo 360, inovasi terbaru dari raksasa teknologi asal Tiongkok DJI. Kamera ini dijual dengan harga mulai dari Rp7.568.000. Perusahaan teknologi DJI resmi meluncurkan kamera aksi serba bisa bernama Osmo 360, menjadi produk kamera 360 derajat pertama dari DJI yang menjanjikan kualitas perekaman setara sinema dengan natif video 8K pada 50 bingkai per detik dan sensor persegi 1 inci HDR yang inovatif. Osmo 360 menawarkan sensor persegi HDR 1 inci yang memaksimalkan pemakaian area sensor hingga 25% dibanding sensor biasa, menghasilkan dynamic range hingga 13,5 stop, serta performa unggul dalam kondisi pencahayaan rendah. Kamera ini mampu merekam hingga 100 menit video 8K pada 30 frame per second secara terus-menerus di mode panorama dan mendukung pengisian cepat serta mode video kreatif seperti boost video untuk slow motion 4K 120 frame per second, horizon steady dan rock steady 3,0 untuk stabilisasi dan fitur self invisible selfie stick. Bobot perangkat hanya sekitar 183 gram dengan desain ringkas dan sertifikasi IP68 untuk ketahanan air hingga kedalaman 10 meter. Osmo 360 memiliki penyimpanan internal sekitar 105 GB dan mendukung ekspansi hingga terabyte melalui kartu memori. Di Indonesia, Osmo 360 sudah tersedia dengan harga mulai sekitar Rp7.568.000 untuk varian standar combo dan sekitar Rp9.589.000 untuk varian adventure combo. Berbagai sumber, iDeck Channel.
Seven Artisan meluncurkan lensa telefoto 75mm f1.4 yang ringan, murah, dan dirancang khusus untuk fotografi potret pada kamera mirrorless full frame. Meskipun menggunakan sistem manual fokus sepenuhnya, kualitas optik dan efek bokeh yang dihasilkan membuatnya menjadi pilihan menarik di kelasnya. Perusahaan optik asal Tiongkok Seven Artisan secara resmi memperkenalkan lensa baru dengan panjang fokus 75mm dan aperture maksimum 1,4. Lensa ini ditujukan untuk kamera mirrorless full frame dengan dukungan untuk mount Sony E, Canon RF, Nikon Z, dan Leica L. Dengan aperture maksimum 1.4 dan diafragma 13 bila, lensa ini mampu menghadirkan efek bokeh lembut dan latar belakang blur yang menawan. Aperture tersebut juga memungkinkan pemotretan dengan cahaya minim serta isolasi objek potret secara visual yang jelas. Lensa 75mm f1.4 ini memiliki bobot hanya sekitar 408 gram dengan panjang sekitar 77 mm dan diameter 62 mm, membuatnya sangat ringan dan mudah dibawa. Lensa ini menggunakan 6 elemen optik dalam 6 grup termasuk 3 buah elemen kaca dengan indeks bias tinggi untuk menjaga kualitas gambar. Meskipun manual fokus dan tanpa kontrol elektronik, kualitas optiknya dianggap mengejutkan untuk kelas harga terjangkau. Lensa ini dijual dengan harga sekitar $189. Produk ini menjadi salah satu opsi lensa telefoto terjangkau terbaik untuk fotografi potret full frame. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Xiaomi meluncurkan electric scooter 5 Plus dengan fitur seperti ban 12 inci, kemudian juga motor 900 watt dan jarak tempuh hingga 60 km yang menjadikannya solusi mobilitas urban, nyaman dan juga stabil. Di mana perangkat ini dilengkapi dengan suspensi ganda, sistem TCS, kemudian juga rem ganda dan konektivitas cerdas untuk pengalaman berkendara yang aman dan modern. Xiaomi secara resmi meluncurkan electric scooter 5 Plus di Filipina pada 1 Agustus 2025 dengan peluncuran global segera menyusul setelah mendapatkan sertifikasi resmi di Uni Emirat Arab dan Jerman. Model ini merupakan anggota baru dalam seri 5 yang diposisikan antara lain varian Pro dan Max membawa slogan Bigger Size, More Stable Ride. Skuter 5 Plus memiliki ban tubeless 12 inci, dek lebih luas, dan handler lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya. Menjadikannya lebih nyaman untuk perjalanan panjang untuk pengendara bertubuh besar, rangka dari baja karbon kokoh mendukung beban hingga 120 kg, serta desain foldable yang praktis untuk mobilitas sehari-hari. Ditenagai motor 900 watt, skuter ini mampu menangani tanjakan hingga 20% dan menawarkan kecepatan maksimum 25 km per jam dengan 3 mode berkendara via Xiaomi Home App. Dengan baterai 477 Wh dan efisiensi tinggi, jarak tempuh mencapai 60 km per pengisian daya, cocok untuk mobilitas perkantoran jarak menengah. Untuk kenyamanan dan keamanan, skuter ini dilengkapi suspensi depan double spring, sistem kontrol traksi, dan sistem pengereman ganda. Fitur tambahan seperti lampu pintar otomatis, konektivitas aplikasi, dan desain slim praktis memperkuat nilai fungsional sebagai skuter listrik urban modern. Di Filipina, Xiaomi Electric Scooter 5 Plus dijual dengan harga 30.999 peso Filipina atau sekitar 8,7 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.